Ya, salam jumpa anak-anak. Jumpa lagi dengan Paman Sam di acara Anak Kreatif. Nah, Anak Kreatif ini selalu Paman Sam menyampaikan bahwa Paman Sam selalu setia menemani anak-anak di Anak Kreatif ini. Karena apa? Karena anak-anak juga setia menonton Paman Sam di Anak Kreatif ini. Oh, tetapi ya lupa Paman Sam. Paman Sam juga menyampaikan ternyata para orang tua. Nah, kemarin Paman Sam waktu menghadiri sebuah acara, ternyata ada orang tua itu yang ternyata juga senang terhadap acara Anak Kreatif ini. Nah, beliau mengatakan bahwa acara Anak Kreatif di Dharma TV ini sangat bagus karena pas acara itu ini si ibu ini bisa mendampingi anaknya untuk membujuk anaknya saat sulit makan. Nah, katanya begitu. Kalau anak saya sulit makan itu, wes saya ngenteni Pak Samsu di acara ini ya begitu. Itu sampai difotokan pas tayangan itu sebagai buktinya. Wah, ini terima kasih sekali para pemirsa Dharma TV yang tidak hanya anak-anak tetapi orang tua juga menyukai acara Anak Kreatif Paman Sam ini. Itulah Paman Sam selalu setia dan selalu mencari dongengan apa yang cocok dan menarik buat anak-anak, ibu dan bapak sekalian ya. Nah, saat ini saya akan bercerita mendongeng tentang belajar pada waktunya. Nah, seperti itu tadi. Nah, ternyata ada yang makannya sulit, maemnya sulit, bisa maem sambil nonton Paman Sam di Anak Kreatif lah padahal sore. Nah, ini kan tidak pada waktunya, nanti kasihan. Nah, ini dibiasakan untuk bagaimana pada waktunya, bahaya bagaimana caranya ibu bapak untuk mendampingi anak-anak saat belajar, saat makan, saat istirahat pada waktunya. Nah, sekarang juga begitu. Paman Sam akan mendongeng tentang belajar pada waktunya. Nah, di satu padang rumput di sebuah hutan ya, hiduplah sekawanan rusa. Sekawanan rusa ini, keluarga rusa yang banyak sekali di padang rumput ini memiliki raja rusa. Raja rusa ini dianggap sebagai guru yang bijaksana oleh rakyatnya, oleh sekawanan rusa ini. Nah, satu saat karena di padang rumput ini sering terjadi bahaya mengancam untuk keselamatan anak-anak rusa, maka satu saat ada seorang ibu rusa mendatangi rajanya. Mendatangi raja yang dianggap guru bijaksana. Datanglah bersama anaknya waktu itu. Anaknya dituntun sampai di depan sang raja. Si ibu ini berbicara, bertanya pada sang raja, "Maaf, sang raja guru yang bijaksana, saya ada masalah." "Masalah apa? Bukankah selama ini kamu tenang-tenang saja?" "Ya betul sang raja, tetapi bukankah hari terakhir ini banyak sekali orang berburu rusa di wilayah kita." "Oh ya, ya benar. Lalu bagaimana?" Nah, si ibu rusa berbicara pada rajanya, "Begini sang raja, saya mau menitipkan anak saya, bagaimana caranya anak saya bisa terhindar dari bahaya buruan manusia." "Oh, baiklah, kalau itu permintaan ibu." Nah, katanya sang raja begitu. "Tetapi ada syaratnya." "Ya, raja, syaratnya apa?" "Syaratnya
anak ibu harus datang pada waktunya saat saya mengajarkan pengetahuan menyelamatkan dari mara bahaya. Datang pada waktunya bagaimana Raja maksudnya? Ya, pada waktu saya memberikan pengetahuan pada anak Anda. Waktu itu saya yang menentukan. Jika anak Anda datang pada waktu yang saya tentukan, maka anak Anda akan mendapat pengetahuan bagaimana menyelamatkan diri dari mara bahaya. Oh iya ya, sanggup sang raja bertanya pada anaknya, ya nak, kamu datang tepat pada waktu yang ditentukan sang raja untuk mencari pengetahuan menyelamatkan diri dari mara bahaya ya? Iya, iya ibu. Wah gitu katanya. Nah pulanglah setelah itu. Sang raja sudah memberi waktu pada si ibu dan anaknya ini tadi. Anaknya disuruh datang untuk belajar pada waktu yang sudah ditentukan. Nah, pulanglah si ibu dan anak. Sebentar kemudian datang lagi seorang ibu dengan anaknya. Sama persoalannya. Persoalannya sama, yaitu si ibu ingin menitipkan anaknya untuk belajar bagaimana cara menyelamatkan diri dari mara bahaya pemburu yang selalu datang di negerinya. Ya sang raja, saya akan mematuhi perintah sang raja untuk waktu yang sudah ditentukan sang raja. Ya, memang begitu. Anak ibu harus datang pada waktu yang sudah saya tentukan ini. Kalau tidak, ya maka harus mundur lagi mencari waktu yang sudah saya tentukan lagi. Karena tidak hanya anak ibu saja yang ingin belajar seperti ini, banyak dan hampir semua. Oh ya, iya sang raja. Anaknya juga begitu. Iya sang raja, saya akan mematuhi perintah sang raja. Saya akan mencari pengetahuan pada waktu yang ditentukan oleh sang raja. Ya, ya sudah, sekarang pulanglah dulu. Wah, akhirnya pulang. Ada lagi yang datang, kasusnya sama. Ingin menitipkan anaknya untuk mendapatkan pengetahuan bagaimana cara menghindar dari mara bahaya, yaitu pemburu yang suka berburu rusa di padang rumput situ. Nah, benar juga, pada saat beberapa hari yang mendatang, beberapa minggu mendatang, terdengarlah berita yang mengejutkan. Si seorang ibu tergesa-gesa mendatangi raja. Raja, bagaimana ini raja? Anak saya sudah hampir gelap ini tidak pulang-pulang. Ah, siapa? Yang mana? Yang dulu, yang pernah ke sini raja. Ah, pernah ke sini? Yang mana ya? Akhirnya sang raja bertanya-tanya. Nah, terus bagaimana kelanjutannya? Jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak masih tetap setia di Anak Kreatif Dhamma TV ini. Paman Sam juga masih setia menemani anak-anak. Nah, kita lanjutkan dongengan tadi. Nah, dongengan tadi kan sang raja sudah memberi waktu yang ditentukan untuk belajar pengetahuan tentang bagaimana cara meloloskan diri dari perangkap para pemburu yang suka memburu rusa di negerinya. Nah,
tadi di segmen pertama tadi seorang ibu datang menghadap sang raja. Ya, bagaimana ini raja, anak saya sudah malam begini belum pulang-pulang. Anak ibu yang di dahinya ada tai lalatnya. Iya, itu. Oh, saya pikir anak ibu itu tidak pernah ke sini. Yang ke sini yang tidak ada tai lalatnya. Benarkah demikian? Iya, benar. Waduh, berarti anak saya menipu. Oh, itu ibunya nangis. Nah, kenapa demikian? Ternyata benar anak-anak. Anak ibu yang tidak pulang-pulang sampai larut malam, ternyata anak ibu ini tidak pernah belajar pada waktu yang sudah ditentukan oleh sang guru. Tidak pernah datang belajar pada waktu yang sudah ditentukan oleh sang raja. Maka anak ini tidak pernah sebenarnya mendapatkan pengetahuan dari sang guru. Itulah sebabnya rupa-rupanya anak-anak, anak yang tidak pernah datang pada waktu yang sudah ditentukan untuk menuntut pengetahuan, untuk belajar, menuntut ilmu di sang guru, ternyata memang benar-benar terperangkap dia. Kabarnya sudah menyebar di seluruh negeri. Anak si ibu A telah meninggal karena terperangkap oleh pemburu yang datang kemarin. Wah, sedihlah semua. Ibunya semakin sedih, si rakyat saudara-saudaranya juga sedih. Waduh, kok bisa begitu? Rajanya muncul. Wahai rakyatku, itulah kalian harus benar-benar tahu tentang ilmu pengetahuan. Bagaimana manfaat pengetahuan itu besar sekali bagi kehidupan Anda, bagi kehidupan kalian. Jadi kalian benar-benarlah menuntut ilmu yang benar. Nah, begitu kata raja. Nah, tinggal si anaknya ibu yang kedua tadi, yang datang nomor 2 tadi, yang Paman Sam ceritakan. Datang juga. Wah, ini sudah senja gitu, datang. Wah, karena khawatirnya seperti kejadian ibu yang pertama, dia berlarinya cepat. Wow, menghadap ke raja, menghadap sang guru, raja. Waduh, gurunya goyak-goyak ini, goyang-goyang badannya. Ada apa kamu ini? Guru, bagaimana? Anak saya sudah hampir senja ini tidak pulang-pulang. Anak ibu yang mana? Anakku yang memakai kalung berwarna biru. Oh, anak ibu yang memakai kalung berwarna biru? Iya. Oh, kalau begitu tenang saja. Anak ibu yang berkalung biru itu sudah saya bekali pengetahuan yang cukup, dan anak ibu rupa-rupanya mampu menyerap ilmu pengetahuan yang saya berikan. Benarkah begitu sang raja? Tetapi kenapa sampai hari ini belum pulang-pulang? Ini padahal sebentar lagi langit sudah gelap, matahari sudah tenggelam. Ini sudah senja raja. Bagaimana tidak pulang-pulang anak saya? Bagaimana ini? Sudahlah ibu, tenang saja. Anak ibu sudah saya beri bekal pengetahuan, dan anak ibu cerdik dan pandai. Begitu kata sang raja. Wah, ibunya tetap aja tidak percaya. Sebentar kemudian anaknya berlari dari belakang. Ibu, anakku. Dirangkul wis anake slamet ya. Sang rajanya tertawa. Ya, kamu memang cerdik dan pandai. Kamu
juga datang pada waktu yang sudah ditentukan, datang mencari ilmu pengetahuan yang sudah saya tentukan. Itulah sebabnya saya bisa memberikan pengetahuan sesuai dengan perilakumu sendiri. Iya guru, terima kasih. Nah, sang ibunya tidak percaya. Bagaimana kamu bisa selamat dari perangkap pemburu? Begini ibu, saya sebenarnya memang sudah terperangkap. Coba lihat kakiku. Nah, si anak itu menunjukkan kakinya. Kakinya memang sudah terperangkap, sudah kena jepit perangkap dari sang pemburu. Aduh, dari ibu gitu. Aduh, terus kenapa kamu bisa terperangkap begini? Guru, kenapa anak saya masih bisa terperangkap seperti ini? Ya, karena memang perangkap itu sudah tersebar di mana-mana, maka kita tidak mungkin menghindar dari perangkap itu. Kita tidak bisa menghindar dari bahaya, karena bahaya memang sudah ada di mana-mana. Iya, tapi bagaimana ini? Ya sudah, yang penting anak ibu selamat. Oh iya, yang penting kamu selamat, nah, kamu masih hidup. Ya sudah, coba ceritakan pada ibumu apa yang membuatmu menjadi selamat dari perangkap sang pemburu. Begini sang raja. Ya sudah, ceritakan pada ibumu, jangan cerita pada saya, kan saya yang memberi pengetahuan kepadamu. Oh iya sang raja, begini ibu, ya ketika itu saya mendapatkan pengetahuan dari sang guru, dari sang raja ini, kalau saya terperangkap tidak boleh lari, tidak boleh bergerak, saya harus pura-pura mati. Berapapun lamanya saya tidak boleh sama sekali bergerak. Di samping itu, ketika saya terperangkap, saya disuruh menggali-gali tanah di sekitar saya untuk mengubur badan saya. Begitu ibu, sehingga saya seakan-akan mati di situ. Sang raja cuma tertawa. Begitu saja. Si anaknya terus bercerita pada ibu. Terus lalu bagaimana? Nah, ternyata begini anak-anak. Ya, ketika si rusa itu tadi terperangkap, terus pengetahuannya kan disuruh pura-pura mati, tidak obah ini. Kalau begini ya begini terus, walaupun berjam-jam. Nah, supaya kelihatan saat terperangkap tadi merasa merasa bergerak. Nah, rumput-rumput dan tanah-tanah yang di sekitarnya digaruk-garuk sini sama rusanya, ditaruh-taruh di badannya gini. Jadi supaya benar-benar kelihatan mati. Nah, lalu kenapa kok bisa selamat dengan pura-pura kematian seperti itu? Nah, jangan kemana-mana, tetap di Anak Kreatif. Ya, terima kasih anak-anak. Anak-anak masih tetap di Anak Kreatif. Kita lanjutkan ya. Dongengan ini tadi. Si anak rusa ini tadi kan sudah cerita ke ibunya bagaimana dia bisa selamat walaupun terperangkap. Kakinya luka sedikit lah, kena jepit perangkapnya si pemburu. Nah, sang raja, sang guru bijaksana ini hanya mendengarkan bagaimana cerita anak terhadap ibunya. Nah, ternyata begini. Tadi sudah bercerita panjang lebar. Nah, ketika si rusa ini terperangkap, dia ingat akan ajaran gurunya, tidak boleh bergerak, tidak boleh bersuara, dan harus pura-pura mati. Si pemburu datang, melihat dari jauh. Wah, aku
sudah mendapatkan 1 ekor rusa, aku akan mendatangi pelan-pelan. Jangan-jangan rusa ini nanti akan lari. Begitu. Akhirnya si siapa ini, pemburunya berjalan pelan-pelan. Dekati, dilihatnya lagi dari semak-semak. Iya, ternyata benar si rusa itu mati. Begitu pikirnya, sobi pemburu nih. Hari ini saya tidak akan kena marah oleh majikan saya. Ternyata pemburu ini disuruh anak-anak. Jadi ada seorang majikan yang memang menampung hasil buruan rusa di di padang rumput ini. Nah, si majikan ini menyuruh pemburu-pemburu. Si pemburu yang sekarang ini jarang mendapatkan rusa. Kali ini si pemburu ini mendapatkan rusa dalam perangkapnya. Tentu saja senang. Senang. Akhirnya ya, perangkap ini akan saya ambil biar saya dipuji oleh majikan saya, seakan-akan saya menangkap rusa tanpa perangkap. Wah, begitu katanya. Ini si pemburu ini masih punya pikiran yang licik. Jadi rusanya memang benar-benar terperangkap, tetapi si pemburu ini ingin mendapat pujian lebih bahwa si pemburu ini adalah pemburu yang handal, bisa menangkap rusa tanpa perangkap. Nah, itulah sebabnya si pemburu mempunyai rencana menangkap perangkapnya sehingga tidak kelihatan kalau ini terperangkap, lalu membawa rusanya digendong di punggungnya begitu. Nah, benar, setelah sampai di perangkap, setelah sampai di rusa yang kena perangkap tadi, dilepaslah pelan-pelan perangkapnya. Wah, dilepas gini. Begitu lepas perangkap, si rusa ini lari, meloncat dan lari. Wah, kaget si pemburu. Ternyata hidup. Waduh, bagaimana ini? Ternyata rusa ini hidup. Berarti tadi pura-pura mati. Ya, namanya rusa, larinya begitu kencang, begitu cepat. Tentu saja si pemburu ini tidak bisa mengejarnya. Aduh, kenapa tadi saya masih punya rencana licik? Coba tadi langsung aku tangkap dan tidak usah melepas perangkapnya. Pasti rusa itu bisa aku bawa ke tempat majikanku. Begitu. Wes menyesal si pemburu ini, tetapi si rusa sudah pergi lari sekencang-kencangnya. Nah, itulah yang diceritakan pada ibunya di hadapan sang guru, sang raja. Oh, jadi begitulah, begitu caranya. Iya, Bu. Karena itu pengetahuan yang aku dapatkan dari sang guru, sang raja bijaksana ini. Sang rajanya menjawab, ya, memang begitu. Kamu memang sejak pertama kamu belajar di sini, saya sudah melihat bahwa kamu memang cerdas, cerdik, pandai, dan patuh terhadap apa yang dikatakan oleh sang guru. Wah, sang gurunya begitu. Iya, guru, terima kasih. Saya sudah selamat dari kematian yang dimatikan oleh pemburu. Dan sekarang saya bisa ketemu dengan ibu saya lagi. Iya, guru. Nah, ibunya juga begitu. Iya, guru, terima kasih sudah memberi pengetahuan terhadap anak saya. Iya, sama-sama. Wah, jarene sang guru nih ngono. Pulanglah si anak dan ibunya dari guru tadi karena sudah selamat dari mara bahaya
Kenapa kok bisa selamat? Ternyata kuncinya mematuhi perintah guru dan tepat pada waktu yang ditentukan untuk belajar. Jadi anak-anak begitu ya, anak-anak di rumah juga begitu. Kalau waktunya belajar, ya belajar. Jangan waktunya belajar, dolen, nah misalnya main-main di luar. Lalu setelah main-main di luar, kesel, belum belajar sudah ngantuk, akhirnya tertidur. Bangun tidur, lapar, tidak jadi belajar lagi, makan. Setelah makan, lah sudah malam, ngantuk lagi, tidurlah, belajarnya kelewatan. Itulah sebabnya kalau belajar harus tepat waktu yang ditentukan. Ya selisih-selisih sedikit tidak apa-apa. Makan pun juga demikian, waktunya makan ya makan pada waktu yang sudah ditentukan. Tidur juga demikian, tidur juga pada waktu yang sudah ditentukan. Bangunnya juga demikian, bangunnya juga kalau jam 5 sudah bangun, ketentuannya jam 5 harus bangun, ya sudah bangun mandi ya, menyiapkan peralatan sekolah, yang beragama muslim ya bangun pagi subuh sudah sholat subuh, yang beragama lain ya berdoa bersyukur karena sudah bangun dari tidur, akan menghirup udara segar di hari berikutnya. Nah itulah hikmah-hikmah dari dongeng belajar pada waktu yang ditentukan. Nah, ini hari ini anak-anak waktunya tidak nutut, Paman Sam tidak bisa memberikan karya kreatif. Nah, mudah-mudahan minggu depan Paman Sam bisa memberikan karya kreatif kalau nutut waktunya, dan akan mencarikan dongeng berhikmah bagi anak-anak. Dan selalu Paman Sam ingatkan, anak Nusantara harus kreatif. Sampai jumpa.